Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Mungkin teman-teman yang sedang beraktivitas ya, ataupun yang lagi nyantai, lagi ngobrol sama keluarga sambil lihat konten ini. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk salah satu teman subscriber kita yang telah bertanya ya. Oke, kali ini video ini teman-teman yang akan saya buat yaitu akan saya jawab suatu pertanyaan dari pertanyaan Mas Lawang ya. Ini akan saya jawab pertanyaannya dan akan saya terangkan dan saya akan jelaskan dan akan saya beri solusi untuk Mas Lawang, dan semoga saja nanti setelah saya jelaskan dapat menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya contoh soal itu sudah ada ya, sudah banyak contoh soalnya, tapi ya namanya mungkin harus diulang-ulang seperti itu ya. Seperti contohnya ada pertanyaan yang saya jelaskan seperti ini, kan lama-lama teman-teman semuanya akan lebih cepat untuk memahami lah seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, ini akan saya buatkan untuk Mas Lawang dan akan saya buatkan kesimpulannya baiknya seperti apa. Oke Mas Lawang, seperti yang sudah ditulis di sini ya, di sini sudah saya tulis. Tinggal saya jelaskan saja, mungkin teman-teman semuanya sudah lihat dan sudah membaca ya. Jadi gini. Pertanyaan dari Mas Lawang yaitu Mas Lawang punya trafo 20 ampere dengan voltase 55 volt AC. Dan Mas Lawang itu memiliki speaker 15 inch 1000 watt 2 pitch dan 350 watt 4 pitch. Jadi yang dipertanyakan berapa set final per CH-nya Mas? Ya, seperti itu ya. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk Mas Lawang ya. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan untuk Mas Lawang, kalau misalkan Mas Lawang menggunakan trafo 20 ampere dengan voltase 55 volt AC ya, dengan voltase 55 volt AC dengan beban seperti yang ditulis seperti ini, maka lebih baik untuk trafo 20 ampere-nya jangan digunakan. Kenapa Mas kok jangan digunakan? Karena kalau misalkan digunakan akan sangat banyak kelebihan muatan listrik terhadap beban yang Mas Lawang gunakan. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan terlalu banyak seperti itu, masih diteruskan. Misalkan saat daya maksimal ya di lapangan, ya tentunya nanti speaker Mas Lawang akan mudah rusak. Kalau untuk di rumah saja itu nggak masalah Mas ya. Kalau untuk di rumah kita buka jam 12 saja itu volume sudah jelas kuatnya ya. Tapi kalau misalkan sudah di lapangan ruang terbuka itu jam 12 itu belum terasa apa-apa ya. Maksudnya belum terasa maksimal lah seperti itu. Maka dari itu kemungkinan kita akan buka di jam 3 ataupun bisa sampai dengan daya maksimal seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Mas Lawang menggunakan trafo 20 ampere 55 volt AC, kalau misalkan dikalkulasi dalam suatu perhitungan maka itu lebihnya banyak sekali. Ya, sudah saya coba untuk kalkulasi, maka dari situ nggak saya gunakan ya Mas Lawang, nggak saya gunakan karena terlalu besar. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita dapat simpulkan ya, dan saya pun dapat memberikan suatu saran untuk Mas Lawang untuk lebih baiknya menggunakan trafo 10 ampere 45 volt AC saja untuk beban 1000 watt kali 2 dan 350 watt kali 4. Oke, seperti itu ya Mas Lawang ya. Kenapa Mas kok menggunakan ini? Jadi saya pribadi menjawab seperti ini atau memberi saran seperti ini karena ini sudah melalui dasar suatu perhitungan. Nah, perhitungannya seperti apa Mas kok bisa menyimpulkan seperti ini? Maka di sini akan saya jelaskan. Ya, seperti contoh-contoh soal sebelumnya itu sudah ada ya, teman-teman semuanya dan Mas Lawang. Di sini kita hitung dulu beban yang dimiliki ya. Di sini beban yang pertama yaitu 1000 watt kali 2 sama dengan 2000 watt ya. Terus 350 watt dikali 4 sama dengan 1400 watt. Nah, ini keseluruhan ini ya, keseluruhan ini Mas Lawang dan teman-teman semuanya ini dijumlah dulu keseluruhannya berapa ya. Setelah itu nanti
kita cari muatan listriknya. Nah, seperti ini ya. Ini kita jumlah, ketemunya berapa Mas? Ini ketemunya 3400 watt ya. Ini ketemunya 3400 watt. Nah, jadi ketemunya 3400 watt keseluruhan beban yang Mas punya. Maka dari itu kita cari muatan listrik ya Mas. Seperti apa rumusnya? Q sama dengan P dibagi R. Nah, seperti itu Mas ya. Jadi P nya berapa Mas? P dari speaker itu yaitu 3400 dibagi R nya berapa, impedansinya dari speaker di atas, impedansinya kan 8 ohm, maka kita tulis di sini 8 ohm. Seperti itu ya Mas ya. Selanjutnya kita dapat ketahui bahwasanya muatan listriknya dari 3400 watt ini adalah 425 VA. Nah, seperti itu Mas ya. Dan setelah itu kita dapat ketahui berapa sih ampernya yang harus kita gunakan dan voltase yang harus kita gunakan. Nah, seperti ini rumusnya. I sama dengan I sama dengan Q dibagi voltase. Nah, Q-nya berapa Mas? Q-nya 425 VA ya. Dan dibagi voltasenya berapa? Nah, voltasenya di sini 45 volt AC. Jadi kalau misalkan emasnya menggunakan 32 volt AC, maka nanti ketemu ampernya bukan lagi 9,4 ya. Jadi bisa naik ya, ataupun bisa lebih naik ya, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah seperti itu ya. Jadi tergantung Masnya mau menggunakan voltase di berapa volt AC seperti itu ya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya pun seperti itu. Jadi 425 VA didapat dari sini ya, Q dibagi voltase. Nah, di sini saya menggunakan voltase 45 volt AC, maka ketemunya 9,4. Kita bulatkan menjadi 10 ampere. Nah, seperti itu Mas ya. Jadi ketemu kesimpulannya 10 ampere 45 volt AC didapat dari perhitungan beban ini. Oke, paham ya. Setelah itu kita bisa hitung daya dari 10 ampere 45 volt AC itu berapa sih dayanya. Nah, jadi Mas Lawang nggak perlu daya sampai 2000 watt, nggak perlu ya. Jadi Mas Lawang cukup menggunakan daya sebesar 1125 watt saja ya. Jadi gini, kita menghitung PSU, P sama dengan I dikali volt total dibagi cos pi. I-nya berapa Mas? I-nya 10 ampere. Terus volt totalnya berapa? 45 volt AC dikali 2 karena 2 pas trafo CT. Oke, paham? Dibagi cos pi. Cos pi-nya berapa Mas? 0,8 sama dengan 1125 watt. Nah, seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi ketemunya 1125 watt dari 10 ampere 45 volt AC dan 10 ampere 45 volt AC didapat dari perhitungan beban ini. Paham ya? Nah, setelah itu kita dapat memberikan suatu kesimpulan final. Kesimpulan? Kita dapat mengetahui berapa transistor final yang harus kita gunakan ya. Ya, seperti pertanyaan ini, berapa saya final percehannya Mas? Nah, nanti akan saya buat ya untuk Mas siapa namanya? Mas Lawang. Jadi final keseluruhan dulu yang kita hitung dari 1125 dibagi finalnya kita menggunakan final Toshiba ya. Jadi dibagi final Toshiba 150 sama dengan 7,5. 7,5 bisa kita bulatkan menjadi 8 set keseluruhannya. Oke, Mas Lawang, paham ya? Untuk teman-teman semua pun paham ya. Jadi pembulatannya di sini ada di 8 set keseluruhan. Nah, sudah 8 set keseluruhan itu tinggal kita bagi sesuaikan dengan beban yang Mas punya ya, Mas Lawang punya. Nah, di sini saya sarankan untuk dibuat menjadi 3 channel. Kenapa Mas 3 channel? Karena speaker itu 1000 watt kali 2 ya, ada 6 speaker semuanya. Karena apa? Karena usahakan dalam satu driver itu hanya 2 beban speaker saja. Walaupun sisanya masih banyak, misalkan jangan ditambah sampai 3 ataupun 4, 7. Memang kenapa kok seperti itu Mas? Kan sisanya masih banyak. Tujuannya agar
beban itu tidak bertumpuk ke satu sumber saja. Kalau misalkan bertumpuk ke satu sumber, maka satu sumber itu akan mudah rusak ya. Misalkan drivernya, sumbernya, transistor finalnya gitu ya, akan mudah rusak. Maka dari itu usahakan per satu driver 2 beban saja atau 2 speaker saja. Maka di sini saya buatkan channel A, channel B, dan channel C. Oke, paham ya? Selanjutnya channel yang pertama yang A untuk 1000 kali 2, Mas Lawang bisa gunakan 4 set final Toshiba. Nah, kok bisa 4 set Mas? Jadi nanti Mas Lawang bisa coba hitung di perhitungan beban ya. Di contoh-contoh video sebelumnya itu sudah ada. Mas bisa coba hitung supaya nanti Masnya tahu. Jadi biar belajar juga sekalian gitu ya. Setelah itu 350 watt kali 2 itu 2 set final Toshiba, dan 350 watt kali 2 itu 2 set final Toshiba. Jadi keseluruhannya yaitu 8 set. Oke, paham ya Mas Lawang ya. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Dan kalau misalkan sisa daya reaktifnya itu masih terlalu banyak, daya 1000 watt ini bisa ditambah misalkan 1500, 1200, 1300, seperti itu ya daya bebannya. Jadi nanti akan bisa menyimpulkan sendiri kok untuk teman-teman semuanya, dan juga Mas Lawang nanti akan bisa menyimpulkan sendiri. Oke, mungkin itu saja ya yang saya dapat sampaikan. Dan oh ya, ini satu lagi untuk teman-teman semuanya, ACC ya. Di sini saya tulis Roland. Aduh, coret. Ini saya tulis Roland ya. Ini untuk ACC-nya ya teman-teman semuanya. ACC yang saya rekomendasikan banget untuk teman-teman semuanya, yang mana power supply-nya sudah didasari dengan rumus perhitungan ini, maka teman-teman bisa gunakan ACC Microland 7 Potensio ya. Kenapa Mas kok menggunakan Microland 7 Potensio? Karena ACC ini sangat-sangat rekomendasi banget ya. Detail banget hasil suaranya, kayak middle-nya, treble-nya, bass-nya, bisa juga dibuat sub dengan cara mengecilkan nada treble dan juga middle, itu bisa juga ya teman-teman semuanya. Jadi rekomendasi banget, dan bisa dijadikan suatu penguat sinyal juga. Jadi ya luar biasa lah hasilnya ya. Insya Allah aman di speaker kalau misalkan teman-teman semuanya sudah menguasai cara perhitungannya dan teman-teman menerapkan Roland ini. Saya pribadi juga menggunakan ACC Roland modif ini ya teman-teman semuanya. Oke, semoga menjadikan suatu inspirasi apa yang saya jelaskan pada siang hari ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga untuk Mas Lawang. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang suka dengan video ini di like, dan kalau misalkan ingin teman-teman membagikan video ini dengan cara di share, tujuannya agar teman-teman yang lainnya pun tahu seperti itu ya. Dan jangan lupa di subscribe juga, tujuannya agar channel YouTube ini terus berkembang, agar saya pun lebih semangat lagi buat konten. Oke, sudah banyak saya upload video dan alhamdulillah YouTube saya pun belum ada penghasilan ya teman-teman. Jadi ya maka dari itu saya harus banyak keluar pakai data ya untuk beli pulsa dan lain-lain. Tapi ya insya Allah itu ilmu saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga saya mendapatkan keberkahannya juga ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.